Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Ajian Mundi Jati Sasongko Jati, puncak ajian orang Jawa. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada tulisan sebelumnya, maka dari manusia itu memiliki kekuatan yang tersembunyi, baru bisa digunakan setelah berhasil membangkitkannya dengan cara melakukan olah kanuragan dan kadigdayan. Tidak ada cara yang instan dan harus ditunaikan dengan sabar dan tekun. Para leluhur kita dulu sudah berhasil membangkitkan kekuatan tersembunyi dalam dirinya dengan sangat baik. Darinya mereka bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dan tak masuk akal, yang pada akhirnya disebut ajian. Ada banyak jenis ajian di masa lalu, dan semuanya mereka dapatkan melalui perantara wangsit setelah bertapa berata, atau justru mereka menciptakan sendiri. Tujuannya bermacam-macam, di antaranya untuk bertahan dan menyerang dalam sebuah pertarungan. Inilah beberapa contoh ajian yang menjadi andalan para leluhur kita dahulu, yaitu ajian Rengkah Gunung. Pada awalnya ajian ini berasal dari Batara Wisnu dan hanya bisa dilawan dengan ajian Rengkah Gunung pula. Namun pada akhirnya Sang Batara pun memberikan penjelasan bahwa ajian tersebut bisa dikalahkan oleh ajian Pancasona. Adapun tentang namanya berasal dari kata rengkah yang berarti retak, remuk, atau dalam klasifikasi yang lebih luas bisa dimaknai terbelah. Sementara gunung berarti tanah yang menjulang tinggi yang disebut juga gunung. Sehingga jika dilihat dari aspek bahasanya, maka ajian Rengkah Gunung ini bisa berarti meretakkan gunung. Artinya, jika gunung saja bisa retak akibat pukulan dari ajian ini, bagaimana kalau dihantamkan kepada tubuh seseorang? Tentu saja auto tewas, kecuali ia punya ilmu kadigdayaan yang lebih tinggi. Jadi seseorang yang memiliki ajian Rengkah Gunung biasanya akan mengambil jarak dari target sasarannya. Dia segera mengambil ancang-ancang, mengatur nafas, dan menghentakkan tangan di tanah. Akibatnya, dalam waktu sekejap, sukmanya akan keluar menuju target, dan telapak tangan sukmanya itu kemudian dipukulkan pada target atau musuh tersebut. Seketika yang jadi sasaran bisa langsung meledak atau luka dalam, keluar darah segar, gosong, atau tiba-tiba rontok dan terdiam kaku. Sedangkan jika targetnya adalah makhluk gaib dari sebangsa jin atau siluman, maka dia seolah-olah dikejar-kejar oleh gulungan api hingga kemanapun dan akhirnya mengaku kalah jika tak ingin hancur terbakar. Hal itu yang membuat siapapun makhluk halus menjadi ketakutan dengan sosok yang menguasai ajian sakti ini. Dan yang kedua, ajian Gelap Sanyuto. Ajian ini berfungsi untuk menyerap energi alam. Karena itulah, selain pukulannya sangat ampuh melumpuhkan lawan, suara yang keluar dari pemilik ajian pun dapat menggetarkan hati lawannya. Ajian Gelap Sanyuto membuat suara si pemilik ajian ini seperti suara dari sejuta orang, sehingga jika musuh mendengarnya akan langsung ciut nyali dan jatuh mentalnya. Oleh karena itu, siapapun yang memiliki ajian ini sangat ditakuti lawan. Selain karena suaranya dapat melumpuhkan lawan, pukulan dari ajian ini pun bisa mematikan lawan yang terkena pukulannya, kecuali dia memiliki kesaktian yang lebih tinggi. Yang ketiga, ajian Lebur Sakti. Lebur Sakti merupakan ajian pamungkas andalan beberapa perguruan. Ajian ini bila diamalkan terus-menerus, dayanya sangat hebat dan bisa untuk pengobatan. Tapi karena itulah ajian ini tidak bisa digunakan sembarangan. Kekuatannya sangat luar biasa. Bahkan pemiliknya mampu membunuh dan melebur jin sakti dan setan jahat yang mengganggunya. Itulah mengapa orang yang memiliki ajian ini sangat ditakuti oleh makhluk halus. Karena selain mampu melawan makhluk halus, ajian ini juga mampu menyembuhkan penyakit aneh. Misalnya penyakit akibat guna-guna, tenung, atau santet. Pengobatan akan dilakukan secara magis hingga tingkat kesembuhannya sangat tinggi. Itulah mengapa orang memiliki ajian ini harus menggunakan dengan bijaksana. Yang keempat, ajian Gelap Ngampar. Ajian ini tergolong ilmu tinggi. Ajian ini tergolong ilmu tingkat tinggi.
dan tidak semua orang bisa mencapainya. Konon juga dimiliki oleh Mahapatih Gajah Mada dan Panembahan Senopati Adapun tentang arti dari namanya, maka gelap ngampar itu berasal dari kata gelap yang dalam bahasa Jawa berarti petir, sedang ngampar yang berarti menyambar. Sehingga bila disimpulkan dalam gelap ngampar itu memiliki arti petir yang menyambar. Adapun keistimewaan dari ajian ini adalah jika disalurkan lewat suara, maka yang mendengar bentakannya akan langsung tuli. Dan bila ajian ini dibaca di tengah-tengah riuhnya peperangan, siapapun yang mendengar teriakan dari si pemilik ajian ini akan langsung bersimpuh, menyerah atau melarikan diri. Sedangkan bila ajian ini disalurkan lewat telapak tangan, tubuh yang terkena pukulannya akan terasa panas seperti tersambar petir dan auto tewas. Yang kelima, ajian ini ampuh untuk menghadapi seorang lawan dalam peperangan. Ajian ini mampu menggetarkan dan menakuti lawan yang menyerang. Lawan dan musuh yang terkena ajian tersebut akan lari tunggang langgang karena ketakutan. Ajian ini punya daya kekuatan yang sangat besar karena mampu menumbuhkan bioenergi yang sangat luar biasa, seolah-olah seluruh aura gaib terbuka. Lebih-lebih jika mantra saktinya diuji dalam laku tirakat yang khusus. Para pemimpin atau petualang cocok memiliki ajian Mahesa Kroda ini sebagai senjata pemungkas, membela diri atau menolong orang lain yang lemah teraniaya. Hanya saja butuh pengendalian diri yang tinggi karena ajian ini pun bersifat keras atau amarah. Dari asal kata namanya saja adalah Mahesa yang berarti kerbau atau Kroda yang berarti marah, sehingga disimpulkan maka menjadi kerbau yang marah. Makanya orang yang ingin mempelajari ajian ini harus memiliki kesabaran yang tingkat tinggi. Jika tidak, ia akan dijauhi orang-orang dan tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya dari ajian ini.